Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas orang-orang yang hanyut di sungai. Seperti yang udah kita ketahui sama-sama ya teman-teman, anaknya Bapak Ridwan Kamil, Eril, dinyatakan meninggal dunia karena hanyut di sungai Are di Swiss. Walaupun Eril belum ditemukan, tetapi pihak keluarga telah mengikhlaskannya dan menyatakan kalau Eril meninggal dunia. Semoga ada mukjizat yang terjadi terhadap Eril ini ya, tapi apapun itu, semoga Eril selalu mendapatkan tempat yang terbaik. Dan keluarga Pak Ridwan Kamil beserta istrinya diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Selain Eril, ternyata banyak juga nih teman-teman yang hanyut terbawa oleh derasnya air sungai. Siapa aja sih mereka itu? Sebelum ke cerita pertama, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya agar aku semakin semangat nih bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke cerita pertama. 1. Ferit. Ferit adalah salah seorang siswa MTS di Desa Angsana, Jawa Timur. Ia ditemukan meninggal dunia karena hanyut di sungai saat dia sedang mandi pada tanggal 9 Februari 2015. Ferit telah menghilang selama 1 hari. Ketika ditemukan, tubuh Ferit sudah keriput dan mukanya dipenuhi luka-luka. Diperkirakan luka-luka tersebut karena terbentur benda keras yang ada di sungai. Ferit ditemukan sejauh 5 km dari tempat ia mandi. Warga yang menemukan jenazah Ferit tidak berani mengangkatnya, sehingga dipanggillah orang tuanya pada saat itu. Tidak lama kemudian, sang ayah pun datang. Ia segera mengangkat jenazah Ferit dari sungai, dan kemudian dibawa ke rumahnya untuk dikebumikan. 2. Jaki Jikri. Pada tanggal 30 Oktober, Jaki Jikri dan puluhan santri lainnya mandi di sungai di daerah Ogan Ilir, walaupun air sungai saat itu sedang deras. Padahal, beberapa warga sudah memperingati para santri ini agar tidak mandi di sungai. Tapi, santri-santri ini tetap ke sungai dan mandi secara bergiliran dalam kelompok-kelompok kecil. Saat giliran Jaki dan kelompoknya mandi, tiba-tiba saja air sungai semakin deras dan menghanyutkan mereka. Teman-teman Jaki yang lain berhasil diselamatkan oleh para warga. Namun sayangnya, Jaki tidak berhasil terselamatkan. Pencarian pun kemudian dilakukan. Tetapi Jaki tidak kunjung ditemukan. Pada tanggal 1 Februari 2021, atau beberapa bulan setelah menghilangnya Jaki, seorang anak kecil berkata pada ayahnya kalau ia melihat tulang belulang di sekitaran sungai Ogan. Pada awalnya, si ayah tidak terlalu menanggapi. Namun, ketika malam harinya, ia teringat kejadian menghilangnya Jaki. Esoknya, ia pun langsung mengecek tulang tersebut bersama anaknya. Saat ditemukan, kondisi tulang tersebut masih terbungkus di dalam celana, tapi kondisinya sudah tidak utuh. Akhirnya, para warga lain pun dipanggil, dan tulang tersebut dibawa ke puskesmas terdekat. Kemudian, warga melapor kepada polisi. Polisi pun memanggil beberapa teman Jaki untuk mengidentifikasi pakaian apa yang digunakan Jaki pada saat mandi waktu itu. Apabila dilihat dari pakaian yang ditemukan, teman-teman dan keluarga Jaki sangat yakin kalau itu adalah pakaiannya Jaki. Namun, untuk memastikan lebih lanjut, tulang-tulang tersebut dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. 3. Muhammad Ardiansyah. Pada tanggal 21 Mei 2022, Muhammad Ardiansyah, 14 tahun, dan teman-temannya hendak belajar kelompok. Namun, entah siapa yang mengajak, tapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak jadi belajar kelompok dan malah bermain di Sungai Sapuro.
Teman-teman Ardiansah pun mulai berenang di sungai yang memiliki lebar 8 meter dan kedalaman 4 meter itu. Ardiansah yang tidak bisa berenang hanya diam di pinggiran sungai melihat teman-temannya berenang. Teman-teman Ardiansah ini terus membujuk Ardiansah agar ikut berenang. Akhirnya, Ardiansah pun tergoda dan ikut berenang bersama teman-temannya. Ketika masuk ke dalam sungai, tiba-tiba Ardiansah menjadi panik dan tenggelam. Teman-teman Ardiansah sudah berupaya untuk menolongnya, tetapi gagal. Akhirnya, kejadian ini dilaporkan pada tim SAR. Kemudian, tim SAR gabungan melakukan pencarian kepada Ardiansah. Pada tanggal 22 Mei 2022, akhirnya Ardiansah ditemukan di dasar sungai dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah Ardiansah kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. 4. Gilang. Gilang berusia 14 tahun, pamit pada keluarganya untuk bermain di anak sungai di kota Pekanbaru pada tanggal 11 Desember 2018. Pada saat itu, luapan air anak sungai cukup deras. Teman-teman Gilang pun berenang di anak sungai itu. Saat itu, salah seorang teman Gilang mengatakan pada Gilang agar tidak ikut terjun kalau Gilang tidak bisa berenang. Tapi, Gilang tetap kekeh dan ikut berenang dengan teman-temannya. Ketika Gilang berenang, tiba-tiba saja ia tenggelam dan terbawa arus sungai yang saat itu cukup deras. Teman-temannya pun sempat menolong dan memegangi kaki Gilang. Namun, karena derasnya air sungai, akhirnya pegangan itu pun terlepas. Salah seorang warga yang kebetulan melintas di anakan sungai tersebut melihat kejadian hanyutnya Gilang. Namun, saat hendak ditolong, Gilang sudah tidak terlihat lagi. Warga yang pandai berenang pun sempat terjun ke dalam sungai untuk mencari Gilang. Tetapi sayangnya, Gilang tidak ditemukan. Akhirnya, warga pun melapor terkait kejadian hilangnya Gilang pada Basarnas. Kemudian, tim SAR pun diturunkan. Hingga pukul 6 sore, pencarian pun dihentikan sementara karena hari sudah gelap. Namun, keluarga terus melakukan pencarian hingga malam hari dibantu oleh para warga. Dan, pada malam itu, warga pun menemukan Gilang sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Sayangnya, Gilang telah meninggal dunia. Jenazah Gilang pun segera dievakuasi dan dibawa pulang oleh pihak keluarga. 5. Reren Adiwijaya. Reren Adiwijaya berusia 11 tahun beserta ibunya terseret arus sungai Ciwangun dan kemudian menghilang. Pada hari itu, tanggal 23 Desember 2021, sekitar jam 12 siang, Reren berusaha menyelamatkan anjingnya yang hanyut di sungai Ciwangun. Namun, saat itu, Reren terpeleset dan hanyut terbawa air sungai juga. Ibunya yang melihat kejadian itu berusaha untuk menolong Reren. Namun, karena derasnya air sungai, sang ibu pun justru ikut hanyut dan menghilang juga. Peristiwa ini pun kemudian dilaporkan. Tim SAR dan warga segera melakukan pencarian. Sekitar pukul 7 malam, sang ibu berhasil ditemukan 3,5 km dari lokasi kejadian. Sementara Reren pada saat itu masih belum ditemukan. Namun, pada tanggal 25 Desember 2021, akhirnya Reren berhasil ditemukan, tidak jauh dari lokasi ibunya ditemukan. Saat itu, kondisi jenazah Reren tertutup lumpur dan semak belukar. Nah, itu dia teman-teman, 5 kisah orang hanyut yang terbawa derasnya air sungai. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dan semoga para korban diberikan tempat terbaik di sisinya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Tolong klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka sama video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.